Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 5 buah hadis tentang pemimpin zalim, ancaman dan sikap kita. Di dalam kehidupan dunia ini terdapat 2 macam tipe pemimpin, yaitu pemimpin yang adil dan pemimpin yang zalim. Pemimpin yang adil tentu akan disayangi, dihormati oleh masyarakat dan oleh bawahannya. Sebaliknya, pemimpin yang zalim akan dibenci dan tidak dihormati masyarakat yang dipimpinnya. Selain itu, pemimpin yang zalim pun akan mendapat siksa dan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu sudah dijelaskan dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pemimpin yang zalim. Semoga bagi kita dapat menjadi pelajaran bagi pemimpin-pemimpin yang ada sekarang ini, juga sebagai peringatan baik pemimpin negara, pemimpin provinsi, pemimpin kota madya, pemimpin kabupaten, pemimpin di kecamatan, pemimpin di kelurahan, pemimpin di desa, pemimpin perusahaan, pemimpin organisasi, pemimpin di sekolah, di universitas, di madrasah, di kantor-kantor, pemimpin di rumah tangga. Seluruhnya kita mesti mendapatkan peringatan dari hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa pemimpin yang zalim bukan termasuk golongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dijelaskan, An Ka'b bin Ujrah qala, kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu tis'atu khamsah wa arbatu ahadul adadaini minal arabi wal akharu minal ajam. Faqala
isma'u hal sami'tum annahu sayakunu ba'di amara'u faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikadzibihim wa a'anahum biwaridin alayyal hawda wa man lam yadkhul alaihim wa lam yu'inhum ala zulmihim wa lam yusaddiquhum bikadzibihim fahuwa minni wa ana minhu wa huwa waridun alayyal hawda. Nabi menjelaskan dalam hadis beliau dari Ka'ab bin Ujrah, diriwayatkan ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiri kami. Kami berjumlah 9 orang, 5 dan 4. Salah satu bilangan kelompok dari Arab, sementara yang lain dari Ajam. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengarkan, kata Rasulullah, apa kalian telah mendengar bahwa sepeninggalku nanti akan ada pemimpin-pemimpin. Barang siapa yang memasuki berpihak kepada mereka, lalu membenarkan kedustaan mereka, serta menolong kezaliman mereka, ia tidak termasuk golonganku dan tidak akan mendatangi telagaku. Jadi kalau ada pemimpin zalim, pemimpin zalim itu kita tolong, maka kata Rasulullah, orang yang menolong pemimpin zalim itu tidak termasuk golonganku, kata Rasulullah, dan tidak akan mendatangi telagaku nanti, kata Rasulullah. Selanjutnya Rasulullah mengatakan, barang siapa tidak memasuki berpihak kepada mereka, tidak membantu kezaliman mereka, dan tidak membenarkan kedustaan mereka, ia termasuk golonganku. Aku termasuk golongannya, dan dia akan mendatangi telagaku. Jadi kalau ada pemimpin zalim, kita tidak berpihak kepada pemimpin zalim, kita tidak menolong pemimpin zalim, maka kata Rasulullah, orang itu akan termasuk golongan Rasulullah, dan dia yang akan dapat mendatangi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian ada hadis yang kedua. Dalam hadis ini Rasulullah menegaskan, berhati-hatilah dari pemimpin zalim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nas sanawat khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tama fiha al-kha'inu wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiku fiha ar-ruwaybidah. Qila wa marwaybidah? Qala ar-rajulu tafih. Qala ar-rajulu tafihu fi amril 'ammah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Akan datang kepada masyarakat tahun-tahun yang penuh penipuan. Pada tahun-tahun itu pembohong dipandang benar. Yang bohong itu dianggap benar. Yang benar dianggap bohong.
pada tahun-tahun tersebut pengkhianat diberi amanah. Orang berkhianat diberi amanah. Sedangkan orang yang dianggap orang yang amanah dianggap pengkhianat. Ya Allah. Orang pengkhianat diberi amanah. Sementara ada orang yang amanah dianggap pengkhianat. Pada saat itu yang berbicara adalah Ruwaibidah, kata Rasulullah. Saat itu yang berbicara adalah Ruwaibidah. Lalu ada sahabat bertanya, apakah Ruwaibidah itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Ruwaibidah itu orang bodoh yang berbicara, yang mengurusi urusan umum, urusan publik. Dia sebenarnya orang bodoh, tetapi diberi dia jabatan, diberi dia amanah untuk mengurus urusan masyarakat banyak, mengurus urusan publik. Yang namanya orang bodoh disuruh mengurus urusan masyarakat banyak, tentu saja tidak sukses, tidak berhasil. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Ya'la, dan Al-Bazzar. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian ada hadis ketiga. Hadis yang ketiga ini ada doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk pemimpin yang zalim. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma man waliya min amri ummati syai'a fashaqqa alaihim fashkuk alaih wa man waliya min amri ummati syai'a farafaqa bihim farfuq bih. Apa terjemahannya kaum muslimin yang dirahmati Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau berdoa, ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan dari umatku, lalu ia membuat susah umatku, maka susahkanlah dia. Jadi kaum muslimin, Rasulullah SAW berdoa, orang-orang yang mengurusi urusan umat tapi menyusahkan umat, maka Rasulullah berdoa, susahkanlah dia. Ada orang-orang ditunjuk jadi pemimpin, ngurus masyarakat banyak. Ternyata bukannya membuat masyarakat baik, tapi membuat masyarakat susah. Maka kata Rasulullah berdoa, susahkanlah dia yang telah menyusahkan orang banyak. Maka kadang kita lihat ada orang jadi pemimpin. Begitu dia jadi pemimpin, selesai jadi pemimpin, kehidupannya sangat susah. Baik pemimpin di sekolah, pemimpin di desa, pemimpin di mana saja. Kalau selama dia jadi pemimpin, dia menyusahkan orang banyak, maka lihatlah, dia juga kesudahannya akan susah dalam hidupnya. Maka hati-hati. Hati-hati ketika jadi pemimpin. Jadi pemimpin tidak memudahkan orang, malah menyusahkan orang. Maka dia didoakan oleh Rasulullah, kehidupannya juga akan susah. Tapi kata Rasulullah menjelaskan, siapa saja yang mengurusi urusan umatku, lalu ia sayang pada umatku, maka sayangilah ia. Jadi kalau ada pemimpin mengurusi masyarakat, mengurusi umat,
ketika dia memimpin dengan kasih sayang, dia menyayangi masyarakat, membuat senang masyarakat. Maka Rasulullah mengatakan, sayangilah ia. Jadi pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin yang sayang dengan rakyatnya, maka dia dicintai oleh umat, dicintai oleh masyarakat. Tidak pun dia mengadakan siraman ketika pemilihan, masyarakat memilih dia. Karena masyarakat sayang kepada dia. Ini waktu mau jadi pemimpin, nyiram. Uang yang dipakai untuk nyiram uang halal. Ladang dijual, sawah dijual, dipinjam uang dari sana sini. Tetapi nanti uang yang didapat untuk mengganti siraman itu uang haram. Engkau berikan uang yang halal, engkau dapatkan uang yang haram. Lalu engkau memimpin dengan tidak adil, menyusahkan orang lain. Rasulullah berdoa untuk engkau supaya susah juga. Tapi kalau engkau sayang kepada masyarakat, sayang kepada siapapun yang engkau pimpin, Rasulullah berdoa agar engkau disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian ada hadis yang keempat tentang pemimpin yang zalim. Hadis keempat ini, kata Rasulullah mengatakan, pemimpin zalim dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, janganlah sampai ada di antara kita menjadi pemimpin yang zalim sampai dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Apa kata Rasulullah dalam hadis beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر." Kata Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang Allah enggan, Allah tidak mau berbicara dengan mereka pada hari kiamat kelak. Siapa 3 orang yang Allah tidak mau berbicara kepada mereka pada hari kiamat kelak? Allah tidak sudi memandang muka mereka. Ya Allah. Sedangkan di akhirat nanti kita ingin memandang wajah Allah. Ternyata ada 3 orang ini yang Allah tidak sudi memandang wajah mereka. Allah juga tidak mau membersihkan mereka daripada dosa dan noda. Mereka tidak diajak bicara. Mereka tidak dipandang oleh Allah. Dosa dan noda mereka tidak dibersihkan oleh Allah. Siapa mereka? Yang pertama kata Rasulullah adalah mereka ini orang tua yang berzina. Sudah tua berzina. Yang kedua, mereka ini penguasa yang suka berdusta. Pemimpin yang suka berdusta. Yang ketiga, orang miskin sombong, miskin takabur. Terhadap orang tua yang berzina, pemimpin, penguasa yang berdusta, orang miskin yang takabur, orang ini nanti di akhirat tidak diacuhkan oleh Allah, tidak dipandang oleh Allah, tidak diajak bicara oleh Allah. Dosa dan nodanya tidak dibersihkan oleh Allah. Dan mereka mendapatkan siksa yang sangat pedih. Untuk mereka azab yang amat pedih. Berlindunglah kita daripada pemimpin yang zalim. Yang kelima, dalam hadis yang kelima, Rasulullah SAW menjelaskan pemimpin zalim akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW menjelaskan, qala Rasulullah SAW, inna ahabban nas ilallah, inna ahabban nas ilallah yaumal qiyamah wa adnahum minhu majlisa imamun adil wa abghadan nasi ilallah wa ba'adahum minhu majlisa imamun jair. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah pada hari kiamat dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Jadi pemimpin yang adil pada hari kiamat itu adalah orang yang paling dicintai Allah. Pemimpin yang adil selain paling dicintai Allah, pemimpin yang adil adalah orang yang sangat dekat dengan Allah pada hari kiamat. Sedangkan orang yang paling dibenci oleh Allah, orang yang paling jauh kedudukannya dari Allah adalah seorang pemimpin yang zalim. Seorang pemimpin yang berbuat aniaya terhadap orang yang dipimpinnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Bagaimana kaum muslimin dan muslimat? Apakah kita sudah jelas tentang pemimpin yang zalim? Semoga siapa saja kita yang mendengarkan, menonton 5 hadis yang disampaikan ini dapat jadi pelajaran bagi kita. Dapat jadi peringatan bagi kita. Kalau kita sudah terlanjur berbuat zalim kepada orang yang kita pimpin, bertaubatlah sebelum ajal datang kepada kita. Sebelum jabatan kita berakhir. Tetapi ketika jabatan sudah berakhir, kita meninggal dunia tidak sempat bertaubat, maka Allah tidak mengampuni dosa pemimpin yang zalim dan dia diberikan azab yang amat pedih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wallahu mawafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.